Now let's create a game. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel Ruli World. Kali ini kita akan membuat tutorial Adobe Lightroom. Saat ini kita mau mencoba untuk mempelajari bagaimana cara kerja navigator dari Adobe Lightroom. Yuk langsung saja kita coba. Kita buka dulu pertama-tama aplikasi Adobe Lightroom-nya. Kita klik. Oke, muncul start screen. Nah, baik, kita sudah di halaman utama dari Adobe Lightroom dan masih di menu library. Oke, di menu library ini kita menemukan di sisi kiri atas dari Adobe Lightroom, halaman utama Adobe Lightroom, kita temukan yang namanya navigator. Nah, navigator ini merupakan apa ya? Merupakan viewer dari image atau foto yang sudah diimport. Nah, di dalam navigator ini memiliki tiga fungsi untuk intinya untuk memperbesar atau memperkecil image atau gambar, tampilan image atau tampilan gambar. Nah, yang pertama ini ada feed. Nah, feed ini fungsinya untuk image itu agar fit di dalam frame ini, frame ya teman-teman, ini frame yang di tengah-tengah, ini frame yang ada abu-abunya, ini frame dari ruang kerja Adobe Lightroom. Nah, ketika kita klik fit, ini gambarnya akan langsung secara otomatis menyesuaikan ruang kerja dari Adobe Lightroom. Nah, selain fit ada pilihan yang lainnya, yaitu kita klik lagi. Nah, kalau kita klik di feed-nya, nah itu akan memunculkan loop view. Loop view itu apa? Loop view itu adalah tampilan dari beberapa tampilan image dari ruang kerja Adobe Lightroom. Nah, ketika kita memiliki lebih dari satu image, maka tampilannya akan dimunculkan semua atau dikemas dalam bentuk thumbnail. Oke, balik lagi, kita aktifkan dulu ya teman-teman. Kita aktifkan dulu feed-nya, kita klik feed. Nah, untuk memunculkan pilihan lain dari menu feed ini, di kanannya itu ada tombol panah atas bawah, itu kita klik. Nah, maka akan muncul pilihan fill. Coba kita klik fill ini untuk apa? Nah, fill ini untuk membuat tampilan image itu memenuhi ruang kerja Adobe Lightroom kita. Jadi ada kisaran perpotongan tampilan, mungkin bisa jadi pas, bisa jadi dia itu akan memotong tampilan yang ada di ruang kerja Adobe Lightroom kita gitu. Nah, coba kita ubah ke fit lagi. Nah, kalau fit, kita akan mengetahui batas image secara proporsional, secara fit gitu. Oke, mengenai menu yang pertama dari navigator tentang fit dan fill sudah. Kita geser ke sebelah kanannya. Nah, ke sebelah kanannya ini ada 100%. Nah, 100% ini untuk apa fungsinya? Coba kita klik. Nah, 100% ini fungsinya untuk melihat detail dari image atau foto kita. Untuk melihat apakah gambar kita ini secara detail memiliki noise apa enggak, seperti itu contohnya. Nah, di dalam gambar ini karena di dalam ruangan,
setelah kalau kita lihat secara feel ya, kurang begitu kelihatan noise-nya. Nah, ketika kita klik 100%, kita zoom 100%, nah ini akan kelihatan noise-nya seperti itu teman-teman. Nah, di 100% ini tidak memiliki menu lagi karena 100% ini fix, sifatnya tetap. Jadi ketika teman-teman ingin melihat detail suatu foto atau gambarnya teman-teman, itu langsung aja klik yang 100%. Oke. Nah, yang 100% sudah, kita geser ke sebelah kanannya lagi. Ini ada hampir sama seperti yang 100%, namun ini bisa custom teman-teman. Artinya apa? Kita dengan mudah bisa membuat kompensasi berapa persentase gambar zoom in zoom out nya dari gambar yang mau kita perbesar atau perkecil. Salah satu contoh sini, pilihan yang terkecil paling atas itu 6%, dan yang paling detail paling zoom itu 1600%. Nah, kita coba yang 6% ya teman-teman. Nah, maka gambarnya akan jadi mengecil. Nah, ketika kita ganti ke 1600%, nah karena terlalu zoom gambarnya jadi pixelate gitu. Oke. Nah, bagaimana kalau kita memilih yang 100%? Karena 100% ini sudah ada menunya. Nah, coba kita klik ya teman-teman. Nah, maka akan langsung diarahkan ke menu yang 100%. Seperti itu. Nah, paling enak atau paling nyaman karena di menu utama ini fit ini adalah tampilan untuk tampilan proporsional dari image. Kemudian yang fill ini tampilan yang tidak memberikan ruang garis abu-abu di ruang kerja Adobe Lightroom itu. Jadi kita bisa melihat foto atau gambar yang kita punya secara utuh. Kemudian ada 100% yang detail. Nah, kemudian untuk yang pilihan yang bisa kita custom, yang bisa kita pilih, itu paling enak teman-teman, pilih yang di atasnya fit. Jadi kita bisa meninjau gambar, contoh kita pilih yang 25%. Jadi ini adalah pilihan untuk memperkecil tampilan gambar dengan komposisi fill. Jadi tanpa memberikan ruang abu-abu di ruang kerja Adobe Lightroom kita, seperti itu. Oke. Nah, coba kita gabungkan dengan yang fit. Tapi kita pilih yang 25%. Nah, seperti ini. Maka akan kembali. Nah, di sisi kiri navigator ada border, ada garis yang menandakan bahwa ini adalah batas di mana frame atau ruang kerja dari Adobe Lightroom ini. Ya, ini ya batasnya. Jika kita drag menggunakan kursor, kita bisa lihat di mana batasnya. Nah, ketika melewati batas dari navigator, maka kelihatan ruang abu-abunya. Nah, seperti ini teman-teman. Coba kita klik yang 100% detail. Nah, sini kotak di navigatornya ini kotaknya akan semakin kecil. Nah, jadi bisa kita geser langsung melalui navigator tanpa kita harus menggeser di ruang kerjanya. Oke. Coba kita perkecil lagi teman-teman ke 12%. Nah,
di sini tidak ada kotaknya ya. Tidak ada kotaknya karena sudah dianggap sudah melebihi batas ruang kerja dari Adobe Lightroom. Ketika kita klik fit, sama, karena masih ada batas abu-abu di ruang kerja kita. Nah, ketika kita klik 100%, dia muncul di navigator ya. Ketika kita klik fill, coba, nah ini ternyata fill, tidak bisa di drag ternyata. Informasi teman-teman, untuk navigator di fill ini kita tidak bisa drag dengan kursor. Jadi ketika kursor kita arahkan untuk memindahkan seleksi porsi gambar dari fill, itu dia akan melakukan zoom. Dia akan melakukan zoom ke 100%. Coba kita geser ke arah yang paling atas, kita lepas dragnya, nah maka frame-nya akan menuju ke atas. Nah, ketika kita klik di navigator, kita arahkan ke bawah, maka fill-nya juga akan mengikut ke bawah. Oke, baik, sekian teman-teman pembahasan terkait cara kerja dari navigator si Adobe Lightroom. Kita akan jumpa lagi di tutorial Adobe Lightroom berikutnya. Terima kasih teman-teman, bye bye.